Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, mari kita awali pengajian rutin kajian malam Rabu pasolatan di Masjidil Huda 19 malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Selasa malam Rabu tanggal 12 Juli 2022. Ini pertemuan ke-107 pasolatan. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk talabul ilmi seperti rutin malam Rabu, insyaallah pada maghrib ini sampai isya. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, minggu kemarin kita membahas mengenai cara dan beberapa hikmah sujud. Yang menjadi pokok kemarin diantaranya adalah ketika sujud pertama, mau dari i'tidal ke sujud, tangan dulu atau lutut dulu. Kemarin sudah dibahas, dua-duanya boleh dengan disampaikan kemarin alasan-alasannya. Kemudian kalau sujud yang kedua itu dari posisi duduk di antara dua sujud, berarti tidak usah dipermasalahkan lagi ya, karena lutut sudah ada di bawah ya. Kemudian di waktu kemarin juga disampaikan ada 7 anggota sujud yang disunahkan untuk menempel, yaitu ada dahi termasuk hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, serta 2 ujung-ujung kaki jari-jarinya. Lalu penekanan dari gerakan sujud itu adalah tumakninahnya. Tumakninah. Nah, di antara tumakninahnya selain dengan memperagakan gerakan-gerakan yang benar, juga ditambahkan dengan kesunahannya, yaitu membaca bacaan sujud. Nah, malam hari ini kita akan fokus ke tafsir bacaan sujud. Hadirin rahimakumullah, kalau menggunakan modul yang kita punya ini bisa dibuka pada halaman 8 nomor 7, yaitu doa sujud. Dalam modul ini ada 2 bacaan sujud atau doa sujud. Yang pertama subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Lalu yang kedua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Kenapa hanya ada 2? Di sini yang disampaikan, yang kita bedah 2
saja. Sedangkan bacaan sujud lainnya banyak, tetapi tidak dibedah di sini. Kenapa? Karena tujuan kita itu kan mempelajari apa yang sudah kita biasa kerjakan, kemudian semakin meyakinkan bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau misalnya dikenalkan dengan bacaan sujud yang lain, untuk dikenalkan, untuk Bapak Ibu tahu boleh, tapi takutnya malah menjadi beban. Wah, ini bacaan sujud baru lagi nih. Yang dulu pernah diajarkan yang sajadah wajhiyya lilladzi, kemudian yang subuhun kudusun pernah juga disampaikan dulu ya. Tetapi itu perlu hafalan lagi nantinya. Maka cukup 2 bacaan sujud yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kecil atau sedikit, ringan, tetapi nanti akan berdampak lumayan bagus kalau kita akan memanfaatkan, mengamalkannya ya. Jadi mempelajari ini kemudian diamalkan. Sebagai pendahuluan, tadi disampaikan bahwa salah satu untuk tumaninah, untuk khusyuknya yaitu dengan membaca doa sujud. Nah, diingatkan lagi bahwa sujud itu adalah tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Tempat keadaan paling dekat antara hamba dengan Allah ketika sholat adalah saat gerakan sujud. Lalu bagaimana hamba yang bersujud, atau istilahnya itu adalah sajid. Jadi fa'ilnya adalah sajid, sajidun. Berarti sedang apa? Ia sedang menghinakan, merasa hina dirinya itu di hadapan Allah. Tunduk, kemarin kan di antara makna sujud itu adalah tunduk, menyerah, kemudian mencondongkan badan ke depan, merendahkan diri di hadapan Allah. Maka orang yang bersujud, sajid itu berarti apa? Dia memasrahkan dirinya, merasa hina di depan Allah. Lalu ditegaskan lagi dalam hadis, dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aksirud du'a. Keadaan atau kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, yaitu posisi keadaan sedang sujud. Lalu apa? Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah doa, perbanyaklah meminta kepada Allah. Maka ini bisa menjadi jawaban. Barangkali ada pertanyaan dari hadirin sekalian, kenapa kok barangkali suatu saat atau pernah melihat ada orang sholat sujudnya lama, terutama di rakaat terakhir misalnya. Bisa jadi kita berhusnudzon orang itu sedang mengamalkan hadis ini. Orang itu sedang memohon, berdoa kepada Allah dalam sujudnya. Kalau isengnya bisa aja itu orang sujudnya lama banget, ternyata ketiduran ya. Bisa jadi juga ya. Tetapi husnudzon kita itu orang itu sujudnya lama karena dia sedang memohon kepada Allah. Ini makin kesini makin condong ini ya. Sudah nggak kuat ini mungkin ya. Jadi bagaimana hadirin rahimakumullah? Manfaatkan waktu sujud untuk berdoa. Fa'aksiri itu artinya perbanyak. Kalau disebut banyak itu kan minimal 1. Apa? Doanya. Lalu doanya seperti apa?
Nah, di sini minimal dua ini, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu kan isinya adalah doa. Lalu dalam hadis yang lain disebutkan ini untuk memantapkan pentingnya kita memanfaatkan momen atau saat-saat sujud untuk diisi dengan doa. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajaba lakum. Maka adapun sujud, maksudnya ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka kalian bersungguh-sungguhlah. Di sini iztahidunya itu dimaknai sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh untuk apa? Fid du'a, di dalam hal berdoa. Minta kepada Allah ketika sujud. Maka apa katanya? Faqaminun ayustajaba lakum. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Nah, jadi di sini ditegaskan bahwa ketika sujud itu boleh berdoa. Lalu kan pertanyaannya, doanya pakai bahasa apa? Doanya apa yang dipanjatkan? Hadirin rahimakumullah, di sini saya ulangi lagi dalam modul yang kita pegang, doanya, doa sujud minimal dua ini. Terutama ketika berjamaah, doa yang ini. Sedangkan ketika sholat munfarid sendiri, terutama sholat malam, silakan berlama-lama sujudnya, mohon kepada Allah sebisa mungkin menggunakan doa atau lafaz-lafaz yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti dilarang menggunakan bahasa kita. Menurut siapa itu Ibnu Taimiyah itu memang diperbolehkan membaca doa memohon kepada Allah ketika sujud, tetapi jangan sampai doanya itu seolah-olah dialog yang akhirnya membuat bacaan-bacaan sendiri di luar sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bacaan-bacaannya misal, ya Allah saya itu pengen mobil, dalam sujud itu, supaya usaha saya itu makin lancar. Sedang sujud, sholat sunnah malam, itu yang kurang bagus. Lalu apa yang bagus? Mintanya untuk masa depan, maksudnya untuk di akhirat. Kalau gitu apa? Doa mohon diampuni oleh Allah atas dosa-dosa kita. Makanya tadi di sini ada yang Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, itu aja dibaca sampai menetes, sampai ingat semua itu dosa-dosa kita itu, sampai ibaratnya pegal itu punggung, tangannya sampai bengkak, kaki bengkak, saking bersungguh-sungguhnya ijtihadnya memohon kepada Allah untuk diampuni dosanya. Ketika sujud itu diperbanyak. Kalau nggak bisa pakai bahasa yang mohon ya Allah, misalkan ampunilah dosa saya, maka Allahumma gfirli itu sudah mencakup bahasa dari bahasa Arab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi ada catatannya. Ketika sujud itu tidak dianjurkan membaca doa yang diambil dari ayat Al-Quran. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Apalagi kalau diniatkan saya mau baca sujudnya bacaan dari Al-Quran supaya lebih afdol, malah keliru. Kalau mau baca Rabbana atina fid dunya hasanah boleh, tapi diniatkan itu adalah bacaannya hadis, bacaan yang contohkan oleh Rasulullah SAW dari lisannya Nabi, bukan dari Al-Qurannya. Jadi ada hadis yang berbunyi ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an wasajidan. Ingatlah sesungguhnya aku itu nuhitu, dilarang, an aqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran raki'an ketika ruku, sajidan wasajidan, dan ketika sujud.
Jadi dilarang itu. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk membaca ayat Al-Quran ketika ruku maupun sujud. Dulu pernah dibahas bagian ruku ya. Mengapa tidak boleh membaca ayat Al-Quran ketika ruku? Nah ini ditegaskan lagi di sini karena ruku dengan sujud dia sama. Ini hadisnya mengenai ruku dan sujud, larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Alhamdulillah. Kalau begitu doanya yang bagaimana? Doa yang kita mau bahas aja ini nih. Subhana rabbiyal a'la, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, sesuai dengan tema hari ini, malam hari ini, tafsir bacaan sujud, yaitu ada dua di sini. Subhana rabbiyal a'la, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang pertama dulu. Nah, biar apa namanya tuh? Barang-barang dulu. Bacaan yang pertama. Saya pimpin, nanti Bapak Ibu tirukan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu yang disebutkan, dituliskan dalam modul itu. Kok tidak ada wa bihamdihinya? Ya. Kalau subhana rabbiyal a'la, hadis riwayat Muslim. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Beda dengan ketika ruku. Bukan al-a'la, tapi yang dipakai adalah al-azim. Al-azim itu agung, al-a'la itu tinggi. Loh, kenapa kok sampai al-a'la yang dipakai ketika sujud? Kenapa kok al-azim dipakai ketika ruku? Nah, nanti kita akan bahas, ada dua alasannya, ada beberapa alasan. Adapun bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu juga boleh. Dibaca 3 kali juga. Ketika sujud, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 1 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 2 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kalau dicontohkannya 3 kali, iya. Lalu bagaimana kalau lebih dari 3 kali? Silahkan. Apa dasarnya? Tadi fa'aksiru fid du'a. Faztahidu fid du'a. Perbanyaklah ketika dalam sujud itu doa. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud. Sekarang tadi yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu dari riwayat Abu Dawud. Kita bahas subhana rabbiyal a'la dulu. Dalam modul itu ada tulisannya ya. Subhana itu subhana rabbiya itu maha suci Tuhanku. Al-a'la yang maha agung, di sini ada maksudnya adalah yang maha tinggi. Sekarang kita kupas dari tafsirnya dulu, dari dari i'rabnya dulu. Kata subhana rabbiyal a'la itu adalah awalnya kan menunjukkan tasbih, bacaan tasbih. Asal usulnya dari ayat Al-Quran surat Al-A'la. Ada ayat itu sabbihisma rabbikal a'la. Maka bertasbihlah dengan menyebut namamu, nama Tuhanmu atau Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Lalu apa? Ada hadis, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah itu, maksudnya bacaan subhan tasbih itu dalam sujud kalian. Diberikan contohnya, yaitu apa? Subhana rabbiya. Kan sabbihisma rabbika. Rabbika itu kan perintah nih. Sabbihisma rabbika. Bertasbihlah dengan nama Tuhanmu. Maka jawabannya subhana rabbi. Maha suci Tuhanku. Ini juga unik. Nih, pentingnya belajar nih sampai dasar nih, sampai tafsirnya, sampai ada di bedah i'rabnya begini. Subhana rabbiya
subhana kok bukan subhanu? Kan itu kata awal. Nah, subhana itu bentuknya statusnya itu mansub. Dimansubkan. Jadi kan fathah. Kenapa mansub? Karena di sana sebelum kata subhana diasumsikan ada kata-kata usabbihu subhana rabbi. Usabbihu itu artinya saya bertasbih. Apa bunyi tasbihnya? Subhana rabbi. Maha suci Tuhanku. Usabbihu itu bacaan awalnya itu bukan subhana, tapi ada pengantarnya usabbihu. Tetapi itu dihilangkan. Jadi subhana rabbiya. Rabbi karena diwasolkan menjadi subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi dan al-a'la. Rabbi al-a'la digabung jadi rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Ditambah lagi wa bihamdihi. Jadi kan asal usulnya dari sabbihis bertasbihlah. Nah, ini baca sabbihisnya berganti subhana rabbiyal a'la. Bedanya kalau pas ruku itu al-azim, kalau pas sujud al-a'la. Jadi itu asal usulnya. Apa tafsirannya? Subhana rabbiyya itu maha suci Tuhanku, al-a'la itu yang maha tinggi. Dulu juga pernah saya bahas mengenai al-a'lanya Allah, sifat al-a'la Allah itu ada 3. Jadi yang menunjukkan Allah itu maha tinggi, setidaknya ada 3 ayat yang semakna dengan al-a'la, sifat Allah al-a'la. Yang pertama yaitu al-aliyu. Al-a'la itu sama dengan al-aliyu. Apa dasarnya? Ayat kursi itu loh. Dalam ayat kursi wa huwal aliyul azim. Wa huwal aliyul azim. Yang kedua, al-a'la, di mana al-a'la sebagaimana tadi disebutkan dalam surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Lalu yang ketiga, al-a'la dimanai al-muta'al dalam surat ar-ra'du, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Alimul ghaib, Allah itu yang maha mengetahui yang gaib, yang gaib, yang tidak nampak, wasyahadah, dan yang nampak, al-kabir yang maha tinggi, al-muta'al yang maha tinggi. Ya, maha besar dan maha tinggi. Ar-ra'du. Nah, ini menunjukkan kalau dari hubungannya dengan posisi sholat dikaitkan dengan sufistiknya, sujud itu kan menundukkan bagian mulianya seseorang, yaitu kepala, menjadi paling bawah. Sujud kan, sujud kemarin menunduk sampai menyerahkan diri ke bawah. Ketika kita di bawah, kita sanjung. Siapa yang perlu disanjung? Allah al-a'la, bukan al-azim, tapi al-a'la, Allah yang maha tinggi. Ketika kita merendah, kita paham, kita sadar bahwa kita itu rendah, yang tinggi itu siapa? Allah. Maka apa? Lisan kita itu, hati kita itu hadir ketika gerakan sujud. Baca itu subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau, maha suci ya Tuhanku yang maha tinggi. Apa maksudnya subhana? Maha suci dari apa? Dari segala kekurangan. Kalau dikaitkan dengan asal usulnya dari hadis itu, yaitu apa? Sifat-sifat jelek yang dilontarkan kaum musyrikin kepada Allah itu dibantah oleh Allah, bahwa Allah itu maha suci. Jadi kalau ada orang musyrik, orang-orang kafir menyebut bahwa Allah itu seperti manusia, misalnya beranak, melahirkan, mati, sakit,
Itu Allah itu tidak ada yang seperti itu. Allah itu maha suci. Suci dari aib, suci dari sangkaannya kejelekan yang disangkakan atau bahkan hanya dipikirkan oleh manusia. Allah itu suci. Subhana rabbiyal a'la. Allah Tuhanku itu suci dan Allah itu yang maha tinggi. Maka ketika seseorang memahami bacaan Subhana rabbiyal a'la, dia akan merasa rendah di hadapan Allah. Kalau begitu, dia tidak dalam kehidupan sehari-hari tidak mau berlaku sombong, berperilaku sombong, takabur, atau merasa paling benar, merasa paling bisa. Kenapa? Ada yang paling bisa. Saya aja mungkin bisa dalam satu hal, tapi kan ada yang lebih lagi. Saya pandai di bidang nulis, tapi saya lemah dalam bidang membaca misalnya. Ada yang mampu berbicara, ada yang lemah dalam menulis. Ada yang menulisnya bagus, bicaranya kurang bagus. Maka orang yang sujudnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dia akan mengakui kekurangannya. Tidak mau sombong. Kalau sombong tuh ingat nggak pantas kita itu sombong. Karena apa? Wong kita itu ada begini, berpakaian, datang ke sini itu kan tetap melibatkan orang lain. Artinya ada apa? Ada peran dari makhluk lainnya. Dari orang lain. Kita bisa memakai baju itu kan karena orang lain yang membuatkan. Kita juga memakai pecis, memakai sarung, air, listrik, ini ruangan ini juga terang, kan peran dari orang lain. Kalau sejarahnya kan Thomas Alva Edison ya, yang sampai 99 lebih melakukan percobaan supaya ada listrik itu ya. Nah, sekarang kita sudah menikmati listrik. Ya, bisa ada terang begini, suara saya bisa terdengar lebih jauh lagi kemana-mana. Coba kalau tidak pakai mic, mungkin hanya beberapa meter. Kalau pakai mic kan jadi terbantukan, volume saya bisa, suaranya bisa keluar. Maka tidak pantas bagi orang yang beriman untuk sombong, apalagi paham mengenai bacaan sujud al-a'la. Hadirin rahimakumullah. Jadi makna dari bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita itu membersihkan Allah yang maha tinggi dari seluruh kekurangan. Karena Allah maha tinggi atas segala sesuatu. Kita mengucapkan yang maha tinggi al-a'la ketika sujud, bukan yang maha agung atau al-azim ketika sujud. Kenapa? Karena ketika sujud manusia dalam keadaan paling rendah, sehingga zikirnya yang paling pas, yang paling sesuai ketika sujud adalah dengan meninggikan Allah, dengan mengagungkan Allah sebagai bentuk pengakuan bahwa kita itu hina di hadapan Allah. Kita itu rendah, maka kita apa? Kita sanjung Allah, kita tinggikan Allah dengan al-a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Dua-duanya boleh. Tadi sudah sampaikan dasar-dasarnya. Lalu yang kedua bacaan sujudnya adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini bacaan ini dulu pernah saya sampaikan asal usulnya. Maksudnya kenapa kok Nabi Muhammad SAW menurut Aisyah istri Nabi ketika ruku dan sujud membaca doa ini. Saya bacakan dasarnya dulu untuk mengingat kembali, karena pas ruku juga pernah saya sampaikan. Karena Nabi SAW yuksiru ayyakul fi ruku'ihi wa sujudihi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli yata'awwalul Qur'an. Ini kata Aisyah
puasa itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu yuksiru memperbanyak membaca dalam ruku' dan sujudnya bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yata'awwalul Qur'an. Nabi Muhammad itu mentakwilkan Al-Qur'an. Itu dalam hadisnya. Lalu kita ambil lagi hadis yang lain yang berhubungan dengan hadis ini. Apa? Yaitu diantaranya sholat Nabi SAW sholatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Bukhari. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak sholat. Nah, Nabi Muhammad itu sholat, tidaklah sholat. Nabi Muhammad SAW itu sholat setelah turunnya ayat kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha, kecuali di dalam sholat itu Nabi Muhammad SAW membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi bacaan yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu kalau dikaitkan dengan waktu itu yang paling up to date. Nah, yang paling terakhir dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Lalu yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dibaca, tetapi itu sebelum turun ayat surat An-Nasr yang idza jaa, terutama ayat terakhirnya. Ya. Jadi, kenapa kau membaca bacaan ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli? Jawabannya adalah itu Nabi Muhammad membacanya setelah turun ayat surat An-Nasr idza jaa. Lalu kalau dihubungkan lagi dengan sejarah, dengan sirah Nabi Muhammad SAW, bacaan ini itu ketika Nabi mendekati wafatnya. Jadi sudah mau meninggal, kan sudah kerasa, sudah ada isyarat, ada tanda-tandanya. Maka apa bacaannya ini? Subhanakallahumma rabbana, itu pembacaan tasbih. Wa bihamdika tahmid. Allahumma gfirli istighfar. Ada 3 bacaan utama di sini, yaitu tasbih, kemudian tahmid, kemudian istighfar. Yang pertama tasbih, subhanakallahumma rabbana. Subhanakallahumma rabbana itu mengucap bagian dari tasbih. Nabi Muhammad memuji Allah, Maha suci Engkau, Allahumma rabbana, ya Allah Tuhan kami. Ingat kemarin ya, di sini kalau ada kata ka, kata ganti ka, berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedekatan antara hamba dengan Allah. Subhanaka, Maha suci Engkau, dekat banget. Allahumma rabbana, Maha suci Engkau, ya Allah Tuhanku, Tuhan kami. Dekat. Kemarin kan sudah ya, pas bacaan i'tidal, Rabbana lakal hamdu, bukan ya Rabbana lakal hamdu. Kenapa kemarin masih ingat? Kalau Rabbana dengan ya Rabbana bedanya apa? Kalau Rabbana itu berarti dekat, ya Rabbana berarti agak jauh, ada panggilannya. Rabbana itu sebenarnya itu adalah munada, mudandi ya. Harfu nidanya itu dihilangkan, tidak dituliskan. Ini pun sama. Allahumma rabbana. Kemudian wa bihamdika.
wa bihamdika itu berarti memuji engkau. Nabi Muhammad, kita itu memuji Allah, dekat wa bihamdika, dengan segala pujimu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Berarti bacaan yang kedua yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu memuat 3, tasbih, tahmid, istighfar. Mau mana yang mau dibaca? Mau bacaan pertama boleh, bacaan kedua boleh. Kalau pas jadi makmum, setidaknya dibaca yang pertama. Yang kedua juga boleh, tapi lihat-lihat dulu. Siapa tahu kalau imamnya versi cepat, imamnya yang sukanya cepat, maka kita juga menyesuaikan subhana rabbiyal a'la. Takutnya kalau yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli enggak kebagian, berarti itu sudah Allahu Akbar, nanti belum selesai sudah imamnya Allahu Akbar. Kan begitu Allahu Akbar, kita harus segera bangun ya, jangan Allahu Akbar imam kita masih sujud, masih subhanakallahumma rabbana. Padahal imamnya sudah Allahu Akbar, sudah duduk lantar sujud. Imamnya mau sujud lagi baru Allahu Akbar. Nah itu. Jadi adegan yang kurang bagus, bahkan salah itu adalah menselisihi gerakan imam. Apa maksudnya? Antara selesainya gerakan imam dengan makmum itu jauh. Saya berikan contoh. Imam selesai nih sujud, Allahu Akbar, duduk. Maka apa? Si makmum segera Allahu Akbar. Jangan imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya masih sujud, masih asik subhanakallahumma rabbana. Jangan. Bukankah ketika sujud itu harus memperbanyak doa? Iya, tetapi posisimu sebagai makmum. Makmum itu yang harus mengikuti imam. Begitu imamnya takbir, berarti selesai itu. Allahu Akbar. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada menemukan mungkin ada jamaah terutama pas sujud terakhir, di rakaat terakhir, imamnya sudah Allahu Akbar. Tahiyat akhir. Ini ada yang masih sujud aja. Satu sisi dia sedang membaca, mungkin menikmati gerakan sujud, tapi satu sisi dia sedang menselisihi imam. Kalau sudah menselisihi imam, berarti dia tidak bermakmum, tidak berjamaah dengan imam. Apa dampaknya? Dia tidak mendapatkan ganjaran 27 derajat. Gara-gara dia kepedean membedakan dirinya dengan imam. Lebih berapa itu? 1 menit lagi. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, ini untuk kajian malam hari ini bacaan tafsir sujud ini karena mirip dengan ruku, hanya berbedanya di al-a'la. Jadi bisa menerapkan yang kemarin ketika ruku. Saya kira itu cukup ya, karena sudah waktunya habis. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.